Baik, selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan membahas mengenai inter-VLAN routing. Ya, seperti kita ketahui bahwa ketika ada suatu jaringan dipecah menjadi beberapa VLAN, maka komputer A dan komputer B akan dapat saling terkoneksi apabila kedua komputer tersebut berada dalam satu VLAN yang sama. Namun, ketika ada dua buah komputer meskipun dalam satu switch yang sama, ya, namun berada pada VLAN yang berbeda, maka kedua komputer tersebut tidak dapat saling menghubungi. Nah, dengan masalah tersebut, maka muncul istilah inter-VLAN routing. Apa itu inter-VLAN routing? Inter-VLAN routing merupakan proses memforward lalu lintas dari suatu jaringan VLAN ke VLAN lain. Nah, ini kata kuncinya. Memforward lalu lintas dari satu jaringan ke jaringan lain. Jaringan VLAN ke jaringan VLAN yang lain. Atau dengan kata lain, menghubungkan host-host yang berada pada VLAN yang berbeda. Ya, tadi pada pembahasan sebelumnya, apabila dua buah komputer berada dalam satu VLAN yang sama, maka dia akan dapat saling berkoneksi. Namun apabila komputer 1 VLAN 10 katakanlah, komputer 2 VLAN 20, maka kedua komputer tersebut tidak dapat saling menghubungi. Nah, apabila diperlukan suatu koneksi antara VLAN 1 dengan VLAN yang lainnya, maka digunakan ini inter-VLAN routing. Karena tadi sesuai definisinya merupakan proses memforward lalu lintas dari suatu jaringan VLAN ke VLAN yang lain. Nah, tadi ya, menghubungkan host-host yang berbeda pada VLAN host-host yang berada pada VLAN yang berbeda. Komputer dalam sebuah VLAN tidak dapat terhubung dengan komputer lain yang berbeda VLAN, ya tadi ya. Karena berbeda pada broadcast domain karena berada pada broadcast domain yang berbeda. Untuk dapat menghubungkan VLAN satu dengan VLAN yang lainnya atau VLAN yang berbeda tersebut, maka dibutuhkan perangkat 3 layer, baik itu berupa router maupun layer 3 switch. Namun pada video kali ini kita akan melakukan konfigurasi inter-VLAN routing yang dijalankan dengan menggunakan perangkat router. Itu ya, ini definisinya. Baik, ini adalah contoh topologinya. Nah, di sini terdapat dua buah VLAN yang berjalan pada satu buah switch. Itu digambarkan dengan warna biru dan hijau. VLAN 30 yang berwarna hijau, VLAN 40 yang berwarna biru. Nah, kemudian ke 6 komputer tersebut dipecah menjadi VLAN 30 dan 40 seperti gambar di sini ya. 32 buah komputer di sebelah kiri, kemudian satu buah komputer sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya. Nah, kedua buah VLAN tersebut berjalan pada satu buah switch di tengah ini switch. Nah, untuk dapat menghubungkan antara VLAN 30 dan VLAN 40 ya, untuk dapat menghubungkan antara VLAN 30 dan 40 ya, maka diperlukan tadi ya, sesuai dengan slide sebelumnya, bisa menggunakan router ataupun menggunakan switch 3 layar. Namun pada video kali ini kita akan mencoba melakukan atau menghubungkan VLAN 30 dan VLAN 40 ini dengan menggunakan perangkat router. Nah, nanti pada saat implementasinya ada koneksi dari switch menuju router itu dengan menggunakan mode trunk. Nah, jadi nanti apabila ada port yang akan digunakan untuk menghubungkan switch ini ke router, maka switch tersebut atau port pada switch tersebut dijadikan sebagai mode trunk. Nah, sementara pada sisi routernya nanti akan dipecah port yang digunakannya tersebut dipecah menjadi 2. Yaitu misalkan di sini dicontohkan oleh
digambarkan seperti ini, FA 0.0/30 0/0.30 dengan alamat IP-nya 192.168.30.1 dan FA 0/0.40 dengan alamat IP-nya 192.168.40.1. Dengan kata lain, sebenarnya router ini hanya digunakan atau hanya menggunakan satu buah port, yaitu port FA 0/0. Hanya dengan menggunakan teknik tertentu nanti akan didemokan perintahnya, itu dipecah Ethernet FA 0.0 ini 0/0 ini menjadi dua, yang diakhiri dengan titik 30 dan yang diakhiri dengan titik 40. Titik 30 dan titik 40 ini menandakan kode VLAN-nya. Nah, makanya di sini VLAN 30 yang berwarna hijau ini nanti port routernya memiliki alamat 30.1. Sementara untuk VLAN yang biru ini, VLAN 40, nanti port routernya akan diberikan alamat 40.1. Nah, ini contoh topologi sederhananya ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melakukan konfigurasinya. Nah, di sini sudah ada. Nah, kalau tadi di slideshow ada 6 buah komputer, di sini saya persingkat saja, hanya menggunakan 4 buah komputer, tapi esensinya dapat juga ya. Nah, tentunya pertama kita berikan alamat IP dulu untuk PC hijau ini, PC 0 ini. Ya, kita berikan alamat IP di berapa? 92.168.30.2. Gateway-nya 92.168.30.1. Nah, ini apa? Gateway ini adalah alamat routernya, karena PC 0 ini akan tersambung pada VLAN 30 seperti tadi di slideshow bahwa IP router untuk VLAN 30 adalah 30.1 ini. Selesai. Kemudian PC yang sebelah atas juga ya, sebelah atas 92.168.30. Berapa tadi terakhir? 3 berarti 30.1. Oke. PC 1 ini masuk ke VLAN 40, maka IP-nya 40.2 ya. dan 2.168.40.1. Nah, ini kalau yang atas tadi alamat routernya adalah 30.1, untuk VLAN 40 ini alamat default gateway-nya atau alamat routernya adalah 40.1 ini. IP-nya 40.2 ya. Dan yang terakhir 192.168.40.1. Oke, selesai. Nah, kita coba koneksinya. Si hijau menghubungi hijau, berhasil. Si biru menghubungi biru, berhasil. Namun ini belum dilakukan konfigurasi virtual LAN-nya ya di switch-nya. Oke, selesai. Kita coba melakukan konfigurasi virtual LAN. Nah, oke. Seperti biasa, enable terminal ya. VLAN 30, VLAN 40 ya kan ya. Exit, kita coba print dulu. Show VLAN brief. Nah, ini sudah ada ya, VLAN 30 dan VLAN 40. Selanjutnya kita daftarkan masing-masing FA. Kita daftarkan ini dulu, FA 01 ya. Interface FA 01 ya, switch port, mode akses
switch port, akses VLAN FA01 30 ya. Yang FA02 masuk ke 40, interface FA02 masuk mode akses VLAN 40. Yang bawah ini ya, masuk ke yang biru ini FA02. Selanjutnya FA03 mode akses VLAN FA03 masuk ke hijau lagi, berarti VLAN 30 ya. Terakhir FA04 mode akses VLAN 40. Nah, dan yang ini yang FA24 kita jadikan sebagai mode terang. Interface FA024 switch port mode terang. Oke, selesai. Selanjutnya kita coba aktifkan yang routernya. Oke, ini Giga 0.0 ya. Enable configure terminal. Kita aktifkan dulu Giga 0.0 nya. Gigabyte 0.0 no shutdown. Oke, aktif. Nah, ini proses bagaimana kemudian si interface Giga 0.0 ini, kalau sini kan FA 0.0 sama saja ya. Giga 0.0 ini dipecah menjadi dua, yang titik 30 dan yang titik 40, yaitu dengan menggunakan perintah encapsulation. Untuk melakukan konfigurasi pemecahan Gigabyte 0.0 ini menjadi dua buah alamat seperti yang ditampilkan di slideshow seperti ini. Ada 0.0 garis miring 0.30 alamat IP-nya ini, dan 0 garis miring 0.40 dengan alamat IP-nya ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. Ya, kita masuk ke mode router. Seperti biasa, enable dulu. Selanjutnya configure terminal ya. Selanjutnya kita pilih interface yang akan kita pecah. Dalam hal ini berarti ini Giga 0 garis miring 0. Interface Giga 0 garis miring 0.30 ya. Selanjutnya encapsulation dot 1Q 30. Nah, selanjutnya kita berikan alamat IP 192.168.30.1.255.0. Oke, exit. Selesai untuk yang 0 garis miring 0 slash titik 30. Sekarang untuk yang 0 garis miring 0 titik 40. Caranya sama ya. Pilih dulu interface-nya gig 0 garis miring 0 titik 40. Selanjutnya berikan perintah ini encapsulation.1q40 tentunya, karena kan kita akan melakukan untuk setting yang 40. Dan berikutnya kita berikan alamat IP. IP-nya kalau yang tadi 30 itu adalah 30.1, kalau yang 40 sekarang berarti 40.1 katakan. Selanjutnya enter ya. Kita coba keluarkan atau kita coba periksa hasilnya atau apakah sudah berhasil atau tidak dengan cara show IP route. Nah, sini sudah terlihat ya, ada satu buah port, dalam hal ini adalah Gigabyte 0.0 ya. Nah, Gigabyte 0.0 ini melalui prosedur tadi ya, beberapa baris di atas itu dipecah menjadi dua buah alamat, yaitu
alamat yang 0-0.30 ya, dan alamat gigabyte 0.0.40. Yang titik 30 ini diberikan alamat IP 30.1 ini. Kemudian yang alamat gigabyte 0-0.40 diberi alamat IP 40.1. Dengan demikian secara fisik saya jelaskan, memang router ini hanya terhubung oleh satu buah port, yaitu port gigabyte 0-0 ini. Hanya secara logika, secara software, gigabyte 0.0 ini dipecah menjadi dua, ya, seperti yang tampilan pada catatan di sini, yaitu gigabyte 0-0.30 yang diberi alamat IP yang atas 9192.168.30.1 dan gigabyte 0-0.30 yang diberi alamat IP 192.168.40.1. Jadi meskipun satu buah kabel katakanlah yang terkoneksi ke switch, namun router ini memiliki dua alamat IP. Ya, kita coba lakukan koneksinya. Kita coba lakukan koneksi dari PC ke router. Hasil tentunya dari PC yang kanan juga harusnya berhasil, ya. Kemudian dari PC biru ke router berhasil, satunya lagi dari biru ke router juga berhasil. Nah, semuanya sudah terhubung ke router. Selanjutnya kita akan coba melakukan konfigurasi internal VLAN dulu saja, antara VLAN hijau dengan VLAN hijau, ya pastinya berhasil karena dalam satu VLAN. Kemudian antara VLAN biru dengan VLAN biru, dan pastinya juga berhasil karena masih dalam satu VLAN. Nah, pada pembahasan ini tadi kan kita jelaskan bahwa inter VLAN routing adalah bertujuan agar sesama komputer meskipun antar VLAN yang berbeda dapat saling terhubungi. Nah, di sini ya, menghubungkan host-host yang berada pada VLAN yang berbeda. Nah, dengan kita coba buktikan, harusnya PC hijau ini sudah dapat bisa menghubungi PC biru ini. VLAN hijau sekarang dapat menghubungi dengan VLAN biru. Sukses. Nah, ini juga VLAN hijau kanan menghubungi VLAN biru kanan juga sukses. VLAN kanan hijau menghubungi VLAN yang hijau atas ini menghubungi VLAN biru yang ini berhasil, dan sebaliknya VLAN biru menghubungi VLAN hijau atas berhasil. Nah, dengan demikian dengan menggunakan perintah ini, dengan menggunakan perintah inter VLAN routing, dengan menggunakan konsep inter VLAN routing yang dibantu oleh router ini ya, dibantu oleh perangkat router, meskipun VLAN-nya berbeda. Antara ini tadi sudah kita buktikan VLAN 30 dapat menghubungi VLAN 40 yang ada di bawahnya ini ya, hanya dengan menggunakan konsep inter VLAN routing dengan menggunakan beberapa perintah seperti ini. Saya ulangi sekali lagi, perintah yang dilakukan pada routernya adalah kita pecah interface giga 0.0 ini menjadi dua, yaitu 0.0 0.30 ya, kemudian diberikan encapsulation.1q30, kemudian diberikan alamat IP ini ya. Begitu juga sama, kita membuat lagi interface gig 0.0.40, kemudian diberikan perintah encapsulation.1q40, kemudian interface tersebut diberi alamat IP 40.1 ya, sehingga hasil dari perintah ini adalah router ini ya memiliki satu buah interface secara fisik yang tersambung ke switch, namun secara logika
memiliki dua alamat yang berbeda, yaitu alamat yang titik 30 ini adalah yang atas dan yang alamat titik 40 itu yang bawah. Karena sudah memiliki dua alamat yang berada pada satu perangkat yang sama, maka VLAN 30 dapat menghubungi VLAN 40 yang ada di bawahnya, ataupun VLAN 30 dapat menghubungi komputer VLAN 40 di sebelah kanan yang ini. Tadi sudah kita buktikan beberapa kali pengujian, semuanya sudah dapat bisa saling berkomunikasi kembali. Itu adalah sekali lagi tujuan dari inter VLAN routing ya. Nah, tujuannya adalah menghubungkan komputer-komputer yang berada pada VLAN yang berbeda. Demikian, terima kasih.